Sebenarnya orang Pidijaya ini hobi bantu orang. Ayo urung tulung kok, mana? Apa yang dilakukan? Kalau hari ini putra merudung dari Pidijaya memberikan kesempatan Tengku Habibie di panggung nasional karena videonya, maka dulu yang menyumbang generasi emas Nanggro Aceh Darussalam, kerajaan Darussalam, siapa yang datunya? Sultan Munawwar Shah bin Muhammad. Di mana? Di Pantai Raja. Yang ada di Pidijaya. Maka dari dulu ulamanya sudah ada, umaranya sudah ada. Siapa ulamanya di sini? Tengku Jalaluddin Faqih. Betul? Tengku Jalaluddin. Nyodong lagi ada pengahabat sejarah tentang kebejaran Gomron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujaddid ash-shuhur wal a'wam wa mufidh al-khair wal in'am wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal islam wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam. Nas'alullah an yaj'ala 'amana hadha 'ama khair wa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam ini masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang penuh barakah dan bahagia ini. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus mengukir senyuman bahkan di tengah-tengah musibah, maka saya apresiasi kehadiran saya di Melabuh Aceh Barat. Itu banyak sekali yang datang, puluhan ribu. Kenapa? Karena di sana tanah kelahiran Habibie. Mereka bangga kedatangan putra kelahiran, putra daerahnya. Tapi hari ini apa sebenarnya hubungan Tengku Habibie dengan Pidijaya sampai semuanya hadir datang dengan penuh keringanan langkah? Jadi nanti hubungan antara Lun dengan Ron. Nah, berlaku apa hubungan Tengku Habibie dengan Pidijaya? Kalau tidak ada Pidijaya, tidak ada Tengku Habibie. Nah, deh. Belum hubungan. Saya ikut aksi. Kenapa hari ini dikenal Habibie Aksi, Habibie Aceh, Habibie Anawi disebutkan datang ke berbagai daerah Aceh? Puncak awalnya adalah dari Pidijaya karena saya datang dari Yaman. Yaman kita kirim video ke Indonesia. Siapa di balik video Tengku Habibie? Ada yang videokan, ada yang edit. Siapa dia? Tengku Syarif. Orang mana? Orang Pidijaya. Kalau tidak ada putra Pidijaya, maka tidak dikenal siapa itu Habibie di panggung nasional. Kalau dulu sebenarnya orang Pidijaya ini hobi bantu orang. Ayo urung tulung kok, mana? Apa yang dilakukan? Kalau hari ini putra merudung dari Pidijaya memberikan kesempatan Tengku Habibie di panggung nasional karena videonya, maka dulu yang menyumbang generasi emas Nanggro Aceh Darussalam, kerajaan Darussalam, siapa yang datunya? Sultan Munawwar Shah bin Muhammad. Di mana? Di Pantai Raja. Yang ada di Pidijaya. Maka dari dulu ulamanya sudah ada, umaranya sudah ada. Siapa ulamanya di sini? Tengku Jalaluddin Faqih. Betul? Tengku Jalaluddin. Nyodong lagi ada pengahabat sejarah tentang kebejaran Gomron. Nah, tengku ya. Maka alhamdulillah kedatangan saya ke sini erat hubungan emosionalnya. Saya datang ke sini untuk berterima kasih karena saya berhutang budi kepada warga Pidijaya. Saya berhutang budi kepada salah seorang bunda yang dilahirkan dan dibesarkan di Pidijaya. Alhamdulillah beliau kalau ditanya saat ini baru saja menyelesaikan studi S1 di Al-Ahqaf dan belum sempat pulang. Maka luntuan nyuwo leganya sampaikan salam kepada warga masyarakat Pidijaya.
Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam. Sama-sama kita doakan agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, serta ulama mu'tabar yang ada di akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan pemimpin kita bersama, Bapak Bupati yang Masya Allah sudah ikut hadir di tengah-tengah kita, bahkan beberapa hari sebelumnya sudah menceritakan bagaimana keadaan Pidijaya hari ini, dan ini adalah acara yang luar biasa. Apresiasi untuk Bapak Bupati Pidijaya di tengah musibah, di tengah bencana, mampu membangkitkan semangat umat agar terus bangkit, terus jaya. Karena mana jaya kayak ada jaya, tinggal pidi untuk kayak Pidijaya. Urus Pidi jaya, maka harus jaya, urun Pidijaya. Tapi saya berterima kasih luar biasa kepada Bapak Bupati. Cuma tadi tidak saya sampaikan, ada sedikit kecemburuan. Meskipun beliau katakan, kenapa kita hadir di tempat hari ini? Karena saya mencintai tempat ini. Saya pun mencintai Bapak Bupati. Tapi satu masalahnya Pak Bupati, tadi di sesi foto di Pendopo, begitu kita foto berdua sama Bapak Bupati, datang Ibu Bupati benerin baju Bapak Bupati. Saya merasa dan kau ini hanya tahu belum aja. Datang anak Bapak Bupati mau berdiri di samping saya, jangan di situ. Tapi masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itulah Bapak Bupati kita yang kita banggakan, kita doakan panjang umurnya, amin ya rabbal. Kebijakan-kebijakannya luar biasa, majelis taklimnya luar biasa, membantu umat luar biasa. Hari ini stand UMKM saya tanyakan kepada Bapak Bupati, berdua Bapak Bupatinya yang jualan ratusan, 100 lebih bahkan, atau 100 kurang lebih. Maka luar biasa. Semoga ini adalah momen awal untuk kebangkitan Pidijaya setelah bencana. Amin amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para ulama, Abia Ibu Kakro, Abia Merdu, Walid, Abu, Abi, Abu Tuan yang ikut hadir. Kemudian kepada seluruh para guru, para ustaz, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini merasa sangat mudah di Bapak Bupati, karena katanya di Bapak Bupati pada umur kurang lebih 26 tahun. Cuma lu merasa tua dari kota Pidijaya, karena Pidijaya belum berulang. Jadi itu lu 26 tahun Tuhan lu Pidijaya. Nenek lu berabang dengan lu Pidijaya. Jadi urun-urun ada pintu-pintu, tapi umum kabupaten urun-urun muda. Tapi usianya boleh muda, sejarahnya sejarah tua. Masya Allah, tabarakallah. Kepada seluruh unsur Forkopimda, panitia yang sudah ikut mensukseskan acara semacam ini, kemudian seluruh Bapak Ibu jemaah hadirin, adik-adik sekalian, abang-abang, kakak-kakak yang tua, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sungguh acara pada malam yang berbahagia ini tidak akan berjalan dengan lancar kecuali dengan kehadiran Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya biasanya dakwah itu keliling Aceh, barunya tanya dari Melabu, kemudian Aceh Selatan, Abdia, Banda Aceh, Pidi. Ternyata yang saya tidak tahu, Pidijaya terlompati. Saya tidak sadar ternyata belum berkunjung ke Pidijaya. Padahal kenapa saya dikenal, kenapa saya muncul? Karena putra Pidijaya. Bersalah saya pulang ke Yaman. Akhirnya datang undangan dari Pidijaya, dari Yaman, Payahu. Maka orang Pidijaya pergi acara abe lima badi. Masya Allah, bukuan dari Yaman lolo kerabi. Dalam video di Monggo ini, dari Yaman ke Oman,
Oman ke Jakarta, Jakarta ke Aceh, Aceh ke Jakarta, Jakarta ke Abu Dhabi, Abu Dhabi ke Mesir, Mesir ke Yaman, sekitar 10.000 kilometer, dan Tengku Habibie hanya pulang khusus untuk Pidijaya. Kenapa? Salah satunya sudah diutarakan, yang kedua ternyata juga yang saya tidak tahu, bahwa saat ada acara di Masjid Al-Falah Sigli, masyarakat Pidijaya ternyata datang ke sana. Dia tinggalkan sejenak musibah, dia tinggalkan sejenak bencana, dia datang ke Al-Falah, dia datang ke Pidi untuk menghadiri dakwah Tengku Habibie. Yang mana? Kalian ajak Pidi mana? Kah? Ready? No. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Maka dengan penuh kebanggaan juga saya berdiri di sini. Saya rela pulang jauh-jauh dari sana kemari hanya untuk melihat warga masyarakat Pidijaya. Pidijaya ini seperti yang kita sampaikan, meskipun usianya masih muda, tapi sejarahnya sudah terlampau, sudah sangat tua. Datang 1613 Sultan Iskandar Muda singgah di Pidijaya, singgah di Meredu, maka disebutlah Meredu. Apa itu Meredu? Meredu ternyata merah, gajahnya Iskandar Muda, dan Bu artinya singgah, karena dia singgah, gajahnya singgah di sini, dia singgah di satu pantai pesisir, disebutlah Pantai Raja. Maka Meredu ini adalah kota bersejarah, kota yang sudah sangat tua. Di Merah 2 ada makam Tengku Jalaluddin di Merah 2. Di Merah 2, Merah 2, Tengku Jalaluddin Faqih disebut Jafaqih. Ada masjidnya namanya Masjid Madinah. Dia datang dari Madinah, bermukim di Merdu atau hari ini kita kenal dengan Pidijaya. Kemudian keturunannya di Ulim Beantalah Menduan, yaitu Malim Dagang, keturunan beliau, cucu beliau. Kemudian dituliskan hikayatnya oleh Tengku Cipante V yang juga orang daerah Pidijaya. Maka sebenarnya Pidijaya ini adalah kota bersejarah. Sejarahnya tertulis bukan karena mereka bangsa yang kaya, bukan karena mereka bangsa yang boya-boya, bukan karena mereka bangsa yang melakukan onar, tapi bangsa yang ditulis dengan perjuangan ulama dan umara. Ulamanya Jalaluddin Faqih serta semua para ulama yang dipercayakan oleh kesultanan, sedangkan umaranya seperti yang kita sampaikan. Ini lagi kepanggil nih, Bu. Dengerin waktu umaranya Sultan Munawwarsyah di Pantai Raja yang kemudian mengembangkan generasi untuk Kesultanan Aceh Darussalam. Maka saya hari ini sejatinya bertemu dengan keturunan para raja. Keturunan para raja yang mana? Tapi lu laki ini beh. Ini anak keturunan raja ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana caranya agar kita bangkit setelah musibah? Bagaimana caranya agar kita pulih setelah bencana? Diusungkanlah tema yang berjudul Bangkit Bersyariah, Pulih Bersama. Karena Merdu atau Pidijaya hari ini sebenarnya adalah tanah bersejarah yang dulu maju karena agama, maka dia tidak akan maju kecuali dengan cara orang terdahulu majukan syariahnya. Perhatikan agamanya, perhatikan pendidikannya. Dengan itulah Merdu atau Pidijaya akan kembali bangkit, akan kembali pulih, akan kembali dikenal di mata dunia, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita rayakan 1 Muharram dengan zikirnya masya Allah menggema. Bapak Bupati pun ikut memimpin zikir. Anak pada cok buat ilmunya. Ayo enggak? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian salawat badarnya
bacaan Al-Qur'annya, ceramah agamanya, budaya dari Yaman langsung kan? Maka acara malam ini di Pidijaya adalah insya Allah acara yang diperhatikan langsung oleh Allah, dilihat langsung oleh Allah. Semoga Allah mendengarkan, menjawab rintihan, harapan, doa-doa warga masyarakat Pidijaya untuk kembali pulih, kembali bangkit setelah bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqallah, yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan langit bumi sampai hari ini bulannya tetap 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Sebagiannya adalah 4 bulan termasuk bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang diagungkan, bulan yang dihormati, bulan yang dulu orang-orang jahiliyah berperang, tapi di bulan Muharram dia berhenti. Tapi di bulan Muharram dia tidak melakukan kezaliman, tapi di bulan Muharram dia berhenti melakukan keburukan. Begitulah orang dulu mengagungkan bulan Muharram. Maka hari ini pun kita dapat melihat bagaimana orang Pidijaya peduli ketika merayakan bulan Muharram dengan acara upacara keislaman, dengan ceramah agama yang kita harapkan akan meningkatkan keislaman kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bagusnya Islam seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, baik itu di dunia ataupun di akhirat, dia tinggalkan sesuatu yang sia-sia. Maka kehadiran kita di sini 1 jam, 2 jam, 3 jam dari maghrib sudah datang, isya kita lewatkan di sini, kemudian zikir, kemudian mendengarkan baca Al-Quran, mendengarkan baca salawat, adalah untuk menjemput ridha Allah, adalah untuk menjemput rahmat Tuhan, adalah untuk menjemput apa yang diajarkan oleh para sahabat dalam satu riwayat. Doa yang dibacakan di awal bulan atau doa yang dibacakan di awal tahun, nyalurkeun ngeuteukeun Allahumma Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa salamatin wal islam wa jawazin min asyaitan wal buwanin min ar-rahman. Ya Allah, datangkanlah tahun baru dengan aman dan iman, dengan kebaikan dan keislaman, dengan jauh dari godaan syaitan, dengan ridha dari Sang Maha Rahman. Nyo menyuna doa timinget nenek rakit dulu gitu. Makin lagi makin betul. Nyo malam penting puluhan ribu yang datang nyo lagi itu. Tateh dong gitu. Hai, peser. Sahabat Nabi. Peser to kali guys. Itu lihat guys. Jadi kedua. Katri udah nak kalau satu kali. Sahabat Habibi. Kita lihat. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita doakan kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini untuk menjemput rahmat dan ridhanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana agar Pidijaya ini pulih, bangkit kembali? Hari ini negeri, bangsa, daerah, kabupaten, kota itu tergantung bagaimana anak mudanya, bukan orang tuanya. Bagaimana anak muda dibesarkan? Kalau mereka adalah anak muda yang taat, patuh, dekat dengan agama, dekat dengan ulama, maka insya Allah kemajuan Pidijaya bukan suatu cita-cita belaka, bukan satu harapan tanpa usaha. Karena sejatinya ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang-orang
yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua, maka miris sekali, sangat menyedihkan ketika kita melihat bagaimana bukan hanya orang tua tapi ulama dicaci maki, bagaimana ulama direndahkan, bagaimana ulama dikata-katakan di sosial media. Padahal ajaran Rasulullah, jangankan dia seorang ulama, dia lebih tua dari kita saja, bacudanya lebih tua dari kita, ya, maka kita hormat, maka kita ta'zim, maka kita hormati. Apatah lagi seorang ulama yang sudah menghabiskan usianya, yang sudah menghabiskan waktunya, yang sudah menghabiskan hidupnya. Dia tidak memikirkan kehidupan dia pribadi, yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi umat, bagaimana kesejahteraan umat, bagaimana kemajuan umat. Maka PD Jaya kita harapkan sebagaimana dulunya tempat lahir dan duduknya para ulama, kita harapkan akan banyak ulama-ulama yang hadir dari tanah PD Jaya. Amin amin ya rabbal Amin. Nah, awak namanya ulama di PD Jaya. Ya juga ini. Jing ulamanya hana mewadakan doa orang lain. Benar ya Jo? Datang ke daya. Kontinnya sekolah ajak Mbak Jumal Amal. Nyanyi di PD Jaya. Datang kemudian di Kutakrum, atau merantau sedikit ke Samalanga, atau ke Luknibung, atau ke Ulia Titi, atau ke Darussalam, atau ke Serambi Aceh. Datang ke daya-daya, masukkan anak-anak ke dalam pendidikan. Karena anak muda, wahai anak-anak muda, jangan beratkan masa tuamu dengan dosa di masa muda. Jangan hancurkan masa tuamu dengan kerusakan di masa muda. Judi online, bergadang tanpa aturan, main game tanpa tahu waktu, itu engkau tidak sedang menikmati masa muda, tapi engkau sedang menghancurkan masa tua. Apalagi pergaulan bebas, perzinaan terjadi di mana-mana, atau bahkan sebagian, karena ini zaman fitnah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika anak tidak kita pagar, ketika anak tidak kita jaga, ketika anak kita tidak titipkan ke dalam daya, kita tidak titipkan dalam lembaga pendidikan, maka fitnah akan mengambil dia. Kata Rasulullah SAW, satakunu fitanun, di akhir zaman akan datang fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Aduh ada. Ya, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Hati lebih ke orang bulun. Al-qa'im, al-qa'id fi khairun min al-qa'id. Oh, khairun min al-qa'im. Orang yang berdiri, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nabi sedang berbicara tentang apa? Nabi sedang berbicara tentang fitnah, bahwa semakin kamu mendekatkan diri kepada fitnah, maka akan semakin rusak hidupmu. Semakin kamu mendekatkan diri pada kerusakan, maka semakin tidak beraturan hidupmu. Maka kita yang semakin jauh dari fitnah, semakin jauh dari huru-hara, semakin jauh dari hidup dunia, dialah yang lebih baik. Hingga akhirnya Nabi katakan, wa may yusyrif lahu tastashrifu. Siapapun yang mencari-cari, maka dia akan mendapatkan fitnah. Karena kita hari ini sebagian terjun dalam fitnah, sebagian jatuh dalam pergaulan bebas, sebagian jatuh dalam zina, tapi sebagian yang lain alhamdulillah dia tidak pergaulan bebas, alhamdulillah dia tidak berzina, alhamdulillah dia tidak terjun dalam dosa, tapi dia sibuk dengan dosa orang lain, tapi dia mencari-cari dosa orang lain. Bahkan setelah orang itu bertaubat, bahkan setelah orang itu mengakui kesalahannya, padahal manusia, kata Allah, fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Ketika orang itu sudah bertaubat, ketika orang itu sudah mengakui kesalahan dan membenahi dirinya untuk kemudian berbuat baik,
fa'aridu anhuma, maka itu bukan lagi tugas kalian, maka bertaubatlah kalian daripada menyalahkan orang-orang yang bertaubat daripada dosa. Karena kita tidak tahu jika hari ini kita melihat orang lain berbuat dosa, kita melihat anak orang lain berbuat dosa, yang dalam hati kita yang remeh-temeh. Jangan sampai dalam hati kita menghina, jangan sampai dalam hati kita terbesit lebih mulia, lebih suci, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketika kamu melihat anak kecil, dia belum berdosa, dia belum melakukan kesalahan, sedangkan kamu banyak salahnya, banyak dosanya, maka kita yang sepantasnya merasa lebih hina. Ketika kamu melihat orang tua, mereka sudah lebih dahulu ibadahnya, maka mereka yang lebih mulia. Ketika kita melihat orang yang berdosa, kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, maka sesungguhnya penentuan itu ada di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Siapa kita tergantung bagaimana matinya, bukan bagaimana dia dilahirkan, bukan bagaimana dia hidup, tapi bagaimana dia dimatikan. Matal mar'u ala ma 'asha 'alaih. Kalau ingin hidup, kalau ingin mati yang baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Jangan sampai anak-anak muda masa tua dicapekkan, dilelahkan dengan kenikmatan sesaat yang kita lakukan di masa muda. Karena investasi yang sesungguhnya adalah, abang-abang, adik-adik sekalian, anak muda, pendidikan adalah otak. Kalau kita bekerja dengan otak, kalau kita bekerja dengan kekuatan, 60 tahun, 70 tahun kita sudah lelah. Tapi ketika kita investasikan umur kita, diri kita dalam pendidikan, dalam keilmuan, insyaallah itulah yang mengantarkan kita pada kejayaan. Karena sejatinya tidak ada bangsa yang jaya dalam kebodohan, tidak ada bangsa yang jaya dalam kejahilan. Kalau ingin bangsanya jaya, kalau ingin bidijayanya maju, maka kemajuan itu dapat diraih dengan pendidikan, dengan kecerdasan, dengan kepedulian terhadap pendidikan, baik itu pendidikan dunia ataupun pendidikan akhirat, baik itu kuliah ataupun datang ke daerah-daerah. Maka kita sangat butuh sebenarnya orang-orang yang belajar dengan benar. Bukan hanya tengku-tengku daya yang kita harapkan sebagai ulama, kita juga masih butuh dokter-dokter, kita masih butuh pejabat-pejabat, kita masih butuh polisi-polisi, kita masih butuh tentara-tentara yang ikhlas dan amanah, yang bisa dipercaya, yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan itu didapatkan dengan cara belajar dengan benar. Sahabat Habibi, Marhaba. nanti kata mah. Terima kasih Cik Mus. Follow back lah Cik Mus, masya Allah. Sahabat Habibi, Orang follow. kalau sudah baik Islamnya, kata Nabi, jadidu imanakum, kemudian perbaiki Islam, perbaiki imannya. Jadidu imanakum, upgrade, perbaharui atau update iman kalian, karena kita sering melakukan dosa dengan maksiat, buta pikiran. Dengan apa memperbaikinya adalah dengan jadidul iman, memperbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman, kata Nabi? Dengan memperbanyak perkataan la ilaha illallah. Mungkin nama-nama aja. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah cara memperbaiki iman kita, dengan kembali mengikat diri dengan kalimat tauhid, kembali mengikat diri dengan kalimat syahadat, kembali mengikat diri dengan nilai-nilai agama. Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Wahai warga Pidijaya, wahai orang-orang muslim yang di Pidijaya, kita adalah bangsa, kita adalah kaum yang Allah tinggikan, yang Allah muliakan dengan nilai-nilai keislaman.
famahma bataghaina al-izzata min ghairihi azallana Allah. Maka saat kita mencari nilai-nilai kemuliaan pada selain Islam, kita mencari kemuliaan pada pangkat, kita mencari kemuliaan pada kaya, kita mencari kemuliaan pada status sosial, maka azallana Allah, kita tinggalkan nilai Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Maka kalau ingin kita dimuliakan, kalau ingin kita dipandang, kalau ingin kita mulia, cara satu-satunya adalah dengan kembali membangkitkan nilai-nilai keislaman yang ada di dalam diri kita. Karena sejatinya kita adalah orang yang hina menumpang mulia pada nilai-nilai Islam. Begitu nilai Islam ditinggalkan, begitu kita menganggap dakwah itu remeh, begitu kita menganggap pendidikan itu hal yang rendah, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Anak-anak muda sekalian, tidak ada orang-orang yang besar dengan sibuk, tidak ada orang-orang yang besar sibuk dengan perkara-perkara yang kecil, sibuk dengan perkara-perkara yang rendah, sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, sibuk dengan perkara-perkara dosa. Maka jika ingin menjadi orang besar, sibuklah bagaimana orang-orang kaya, bagaimana orang-orang sukses, bagaimana orang-orang alim. Mereka bukan tanpa perjuangan, mereka bukan tanpa pengorbanan. Maka jika ingin sukses, jika ingin maju, jika ingin berhasil, jika ingin alim, tentukan siapa role model kita, tentukan siapa panutan kita, kemudian ikuti langkahnya. Kemudian bagaimana dia berjalan, man salaka ala darb wasal, siapapun yang berjalan ala darbi, di atas jalan wasal, maka dia akan sampai. Surah Al-Fatihah mengajarkan kita, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para ulama, jalan yang ditempuh oleh para syuhada. Maka kita sejatinya berjalan di jalan mereka, orang-orang yang sukses. Kita berjalan di jalan mereka yang sudah berhasil. Kalau ingin bersukses, kalau ingin berhasil, perhatikan bagaimana dia berjalan, bukan bagaimana dia duduk hari ini di singgasana. Karena tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Wa man lazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan illa ba'da ta'ab, kecuali setelah kesusahan, kecuali setelah berlelah-lelah, kecuali setelah bercapek-capek. Maka kalau ingin jaya, kalau ingin maju, sejatinya kita harus menempuh jalan yang susah. Mau susah? 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 Itu kaya susah. Jijik lagi kan? Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian berhutang dahulu, bayar kemudian. Ini yang cara kaya. Cara kaya adalah bekerja, cara sukses adalah berusaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Habibi, Masya Allah, tabarakallah. Kedua deh. Tentang kuolun dari dia nak turun. Masya Allah, tabarakallah. Pak, Bu, tamu undangan dari luar, lalu gampang masuk undangan dari luar. Tidak bisa. Kenapa? Karena Pidijaya. Hadir Longkong. Kenapa? Karena Pidijaya yang memulangkan, karena Pidijaya yang memberangkatkan, karena Pidijaya saya datang dari Yaman ke Indonesia balik ke Yaman dalam waktu 7 atau 6 hari. Tapi begitu sampai di kantor Pidijaya dipegang oleh Pak Wati, anakku dah boleh dicor dulu dalam buku kalau cor. Telah nak pegang, boleh bawa yang konfirmasi. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak kecewa begitu datang ke Pidijaya melihat begitu banyak jamaah. Kalau hidupnya capek, ya capek, lelah menempuh 10.000 kilometer dengan jarak yang begitu jauh. Tapi begitu melihat warga Pidijaya, hilang lelah, hilang capek, yang tersisa hanyalah lapar. Tapi BNPT hanya ilmu di bawah dina. Tapi alhamdulillah. Tapi nyok kisah lah bukan.
kadang-kadang apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang sudah kita alami dari kecil. Dan dia lulus ke happy. Dari jauh dia ada hana hek, coba enggak hana hek itu. Yang hek ni tapi waktu kalau nurun semangat. Ternyata nyokat dari kecil ciri-cirinya lun awal watin lun ya jiro melabuh medan enggak jiro nyawanya lun waktu aler tuh tidak muntah hana memang hana tidak pusing tidak muntah maka menyona mengedo menyuji jiro hana muntah jika pendawa ciri-ciri juga benda tapi yang sering hana jadi hana ni juga yang ciri-ciri juga tupi maka perjalanan saya SD di Gampung, kemudian SMP ke Aceh Selatan 5 jam jaraknya, kemudian SMA ke Luxmoe 12 jam, setelahnya lanjut ke Lutibong di Aceh Utara perbatasan dengan Aceh Timur belasan jam. Ternyata perjalanan jarak jauh itu sudah ditempuh jauh-jauh hari. Kenapa? Karena suatu saat Habibie dipersiapkan untuk bepergian jauh. Mana perjalanan dakwah paling jauh? Dari Yaman ke Pidijaya. Makanya dia legal itu. Dari mana menceramah? Dari ada pinggul orang bilang penceramahnya datang dari Yaman. Mudah dia. Masya Allah, tabarakallah. Maka menandun saya disambut oleh Pak Bupati di Pendopo, kemudian melihat antusias masyarakat. Saya tidak sedang melihat orang-orang yang putus asa karena bencana. Saya tidak sedang melihat orang-orang yang putus asa karena musibah. Saya sedang melihat masyarakat yang mencoba pulih, masyarakat yang mencoba bangkit, masyarakat yang mencoba untuk sembuh. Dia bukan tidak ingat ada bencana, tapi dia tahu bahwa Allah lah sang pemilik rencana. Dia bukan tidak tahu bahwa baru saja ditimpa musibah, tapi dia tahu ada janji Allah yang lebih indah setelah musibah, setelah bencana. Maka sebagian mufassir mengatakan, ketika Allah berjanji mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan kami menguji, kami mencoba orang-orang, manusia-manusia, warga masyarakat Pidijaya bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut, bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa khawatir. Karena kata mufassir, seandainya Allah mengatakan wala nabluwannakum, bukan bisyai'in tapi bil khawf, dengan ketakutan, dengan kegelisahan, maka semua kita akan sengsara. Buktinya kita masih bisa tersenyum di tengah-tengah musibah, kita masih bisa tertawa di tengah-tengah bencana. Inilah bukti firman Allah, wallazi adhaka wa abka. Dialah yang membuat kita tersenyum meskipun di tengah musibah. Dialah yang bisa membuat kita menangis meskipun di tengah-tengah bahagia. Seberat apapun hidup kita, seberat apapun musibah yang dialami, Allah masih menyimpan banyak alasan untuk kita menorehkan senyum di wajah, menorehkan kebahagiaan di hati. Maka insya Allah malam ini akan menjadi momentum kebangkitan bagi masyarakat Pidijaya. Amin amin ya rabbal. Apa yang paling diperlukan wahai Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, adalah yang pertama rencana. Karena Muharram, momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, itu bukan pergerakan yang modal tekad, modal nekat, tapi perubahan yang didasari dengan strategi yang kuat dan akurat. Rasulullah SAW ketika bergeser dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan? Memerintahkan Sayyidina Ali untuk duduk tidur di ranjangnya, jebakan untuk kaum kafir musyrik Mekah. Ali diperintahkan duduk di ranjang Rasulullah. Jarak yang begitu jauh, melewati Gua Tur. Padahal kalau hari ini Bapak Ibu umroh datang ke Mekah, datang ke Madinah, ternyata jalur Mekah Madinah itu tidak melewati sur, tidak melewati gunung, tapi Rasulullah pergi lewat arah yang berbeda. Kenapa? Ikhlas strategi beliau hijrah. Dia tidak datang karena nekat, dia tidak datang semata-mata tanpa rencana,
dia datang dengan persiapan yang matang, dibimbing oleh target yang handal, maka sejatinya perubahan itu lahir dari perencanaan yang matang. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin bangkit, pertama sadari dulu di mana letak kesalahan, di mana letak kejanggalan. Kalau kita sudah mengawali dengan meminta ampunan kepada Allah, saling bermaaf-maafan, insya Allah dengan itu datanglah kebangkitan. Maka kata para ulama, kata guru-guru kami, momentum seperti di bulan tahun baru Hijriah ini adalah momentum kita untuk bertaubat kepada Allah, momentum untuk kita mengakui segala salah dan silap, momentum untuk kita mengakui apa dosa yang selama ini kita lakukan. Nabi Allah Sulaiman adalah nabi yang paling kaya, nabi, raja, seorang sultan, bahkan sampai kesultanannya, nyopo-nyoponya Nabi Sulaiman ataupun istananya Nabi Sulaiman itu di bawahnya lantai kaca. Datang Ratu Bilqis, dia sangka itu air karena lantai kaca. Nyon kebayang lorong, nanti lorong cerita kebayang. Bayang. Natong ngejak apa ini Museum Tsunami. Datang ke Museum Tsunami kau. Negara lagi naik pada hana. Seperti ada gelombang air, seperti ada air yang begitu indah, sampai Ratu Bilqis mengangkat ini batau Rudino daster lah, jangan. Padahal Ratu Bilqis adalah seorang ratu. Apa artinya? Ternyata perempuan mahal itu dia menutup orang yang sampai ke bawah kaki. Begitulah Ratu Bilqis. Dia menggunakan pakaian yang panjang masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Dia angkat karena disangka itu air, ternyata itu adalah kaca. Kecanggihan yang hari ini diberikan, kecanggihan yang hari ini kita lihat, ternyata sudah dialami pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman meminta? Qala Rabbi ghafirli, perhatikan doanya beliau. Rabbi ghafirli, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah salahku. Kemudian beliau meminta wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah aku satu kerajaan, satu istana yang tidak akan didapatkan oleh seorang pun setelahku. Maka bagaimana Nabi Sulaiman mengawalinya dengan doa istighfar, dengan doa memohon keampunan. Kalau kita ingin kejayaan, kita ingin kesuksesan, kita ingin keberhasilan, awali dengan meminta maaf, awali dengan bertobat, awali dengan mengakui dosa. Dengan itulah insyaallah kita berjaya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Allah ya Rabbi, beri kebidijaya, pemimpin yang peduli rakyat, aman dan sentosa. Ya Rabbi Mustafa Sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Berarti hirun kalian hantam lembungan. Ternyata baru ketahuan kenapa tengah ini tidak pernah baca kasidah. Malam ini terbuka airnya. Nyagak dulu. Jangan tak dulu. Hai, kita lihat cuma belum bisa. Tanpa terasa kemudian kita sudah berada di penghujung pertemuan. Anak koin 45 ya, dia menit sekian. Maka silakan yang ingin berbincang, berdiskusi, kita silakan dulu.